Setelah nyampe tujuan ke rumah almarhum, saya menurunkan dan mengikut mengangkat jenazah almarhum. Jenazahnya itu yang saya rasain itu sangat berat. Pas di rest area saya istirahat meluruskan pinggang karena pegal. Saya pas ngebelakangin jok itu, jok kan bisa yang di belakangin. Iya, jadi ada ngerebah ya, Pak ya. Ya, kita senderan tanpa sengaja saya begini ngelihat ke kaca, ada kaca kecil itu yang di tengah itu kaca spion buat ngeliat ke belakang. Saya tanpa sengaja ngelihat almarhum lagi begini. Itu Sosok si jenazah, Pak. sosok jenazah. Di saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Refdikul di Pena Tua. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, kita masih akan mendatangkan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya pada saat mengemudikan atau mengantarkan jenazah yang meninggal karena overdosis. Dan beliau ini mengalami berbagai teror yang menurut gue cukup gokil sih. Langsung kita panggil aja narasumbernya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa nih? dengan Bapak Asep. Oh, Bapak Asep. Ya, Oke. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Baik. Oke, Oke. Pak, bisa dijelasin nggak sedikit kisi-kisinya? Bisa. Seperti Di- apa tuh, Pak, kejadiannya? Di saat waktu itu saya berhenti di rest area dikarenakan dari pihak keluarga untuk istirahat. Ya kan. Saya ke kamar mandi, ke toilet. Pas saya masuk ke dalam, habis dari kamar mandi, pas keluar dari toilet itu papasan Sama jenazah. jenazah yang sama almarhum. Saya sempat kaget, sontak kaget. Pas saya 5 langkah jalan, pas ngelirik ke belakang, udah Oh, nggak ada. Ya, Out. tahan dulu, Pak ya, ceritanya ya. Siap. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang telah mensupport video ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dan melancarkan segala urusan kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue minta segera subscribe, komen, like, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nih, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak aja ceritanya. Oke, Bang, Ya. bisa diceritain nggak tuh, Bang, awal mulanya seperti apa kejadiannya? Awal mulanya kejadiannya seperti ini. Saya di saat itu kan saya sedang kerja. Saya juga dripper dari Aqua. Karena waktu itu saya pulangnya agak malam. Pas nyampe rumah saya jam 7. Saya mau rehat, ternyata HP saya bunyi. Ditelepon. Ada panggilan masuk lah ya. Ya, ada panggilan masuk dari mantu saya sendiri. Bang Ardi itu. Jadi telepon. Assalamualaikum Pak, katanya. Oh ya, saya jawab. Waalaikumsalam. Ada apa di ini Pak, saya mau minta tolong, katanya. Si Anu meninggal. Terus Bapak bisa ke sini. Bapak baru pulang. Saya bilang, mungkin agak malaman bisa ke situ. Enggak Pak, masa ini saya mau minta tolong sama Bapak. Bisa nggak Bapak untuk mengantar almarhum? Ini mobil ambulan ada Pak, cuma supirnya lagi berhalangan. Oh siap, saya bilang. Mau berangkat jam berapa? Kemungkinan jam 12 Pak. Masih nunggu keluarganya dari Cengkareng kalau nggak salah. Oh, jadi memang nunggu kumpul dulu baru Iya. berangkat. Setelah saya dari rumah jam 8
8 tuh saya bersih-bersih, mandi, makan dulu. Setelah jam 9 baru saya ngeliat Ke rumah almarhum ini ya. ya, sempat saya ngeliat raut mukanya. Yang saya lihat, yang saya tatap mukanya itu sangat beda dari orang-orang yang meninggal kayak gimana. Oh, ada keanehan. Nggak wajar lah ya Nggak kelihatannya wajar. seperti itu ya. Terpaksakan untuk mengakhiri hidup. Oh, mungkin kayak semacam bunuh diri gitu Pak ya. Ya mungkin seperti itu, karena dia kan lagi ada problem permasalahan rumah tangga sama seorang istri. Cuma di saat itu saya pas nyampe, setelah saya habis mengajikan, saya ngobrol-ngobrol, ternyata dari pihak keluarganya datang. Yang dari Cengkareng itu Ya, sudah mulai datang pada berkumpul. Saya ngobrol di luar sama rekan-rekan yang lain, sama tetangga-tetangga dia yang lain ngobrol. Nggak lama saya dipanggil. Pak Sep, oh itu dipanggil dulu sama keluarganya, katanya. Ya kan? Ya udah, saya nyamperin. Ya ada apa? Saya bilang, Pak, ini Mas, saya mau minta tolong. Mas benar bisa mau nganterin almarhum nih sampai ke Kebumen. Kira-kira ngeganggu nggak Mas untuk kerja? Saya bilang dan saya jawab seperti ini. Saya kalau untuk sama teman atau sahabat, saya nggak ngerasa keganggu. Hanya untuk sehari 2 hari saya masih bisa untuk ngalahin kerja. Saya siap buat nganterin almarhum ke kampung halamannya halamannya di Kebumen itu ya, Pak. di Kebumen. Saat itu kan keluarga yang tanya untuk biaya transportasi berapa untuk seorang driver. Saya tidak melihat ke situ Pak, karena Pak ini sosok teman saya sendiri. Dan Bapak memang di situ niat membantu lah. Saya ya? meniat Menolong lah ya. membantu dan menolong. Ya, cuma kan dari pihak keluarganya mungkin untuk mengasih uang jalan lah, cuma itu saya tolak. Tapi dia mengasihkan untuk uang bensin aja ya, itu hanya bensin aja gitu. Ini cukup untuk bensin Ya. ya, untuk perjalanan. Ya, di saat itu saya dari Bintaro, saya itu dari Bintaro udah ada kejanggalan untuk menuju ke Kebumen, ke kediaman almarhum. Dari kejanggalannya itu tiba-tiba sirene itu nggak ada suaranya, Oh, mati Pak. mati. Di saat perjalanan setelah memasuki tol, kalau nggak salah tol Cikampek, itu sirene baru menyala, Baru hidup lagi. baru hidup, Berangkat dari Bintaro sampai Cikampek baru hidup tuh. baru hidup. Bahkan sempat ada ya yang di luar nalar gitu lah, di luar dugaan saya. Pas sempat kita istirahat di rest area, itu yang Masya Allah, itu kejadian itu mungkin nggak bisa saya lupain. Karena apa, di rest area saya berhenti dikarenakan diminta sama Keluarga. untuk beristirahat sebentar ya. sebentar, karena ada yang mau Kamar mandi. kamar mandi gitu. Semua keluarga dan teman-teman yang ikut ngantar dia tuh keluar, cuma hanya saya sendiri. Tinggal Bapak nih Iya. di mobil nih ya. Ya bahkan sempat dari keluarganya aja ngajakin, Pak nggak turun katanya, nggak minum kopi dulu atau ke kamar mandi dulu. Ya saya jawab nanti aja Pak, saya bilang saya belum pengen, saya bilang. Ya di saat itu kan saya mungkin emang saya kerja berat, kerja di Aqua. Ya namanya perjalanan dari Bintaro ke Kebumen kan mungkin jarak Lumayan jauh ya, jaraknya. lumayan jauh. Pas di rest area saya istirahat meluruskan pinggang karena pegal. Saya pas ngebelakangin jok itu, jok kan bisa yang di Maksudnya belakangin iya, jadi senderan ada itu ngerebah kan. ya Pak ya. Ya kan, itu senderan tanpa sengaja saya begini ngelihat ke kaca, ada kaca kecil itu yang di tengah itu kaca spion buat ngeliat ke belakang.
saya tanpa sengaja melihat almarhum lagi begitu. Itu Sosok si jenazah, Pak. sosok jenazah. Di saat itu dia tuh di situ, yang saya dengar nggak ada suara tangisan atau kayak gimana, nggak ada. Dia cuma hanya Diem aja ya? tertunduk diam. Gitu. Hanya tertunduk diam. Nggak lama saya noleh ke belakang, ternyata nggak ada. Oh, nggak ada. Pas Bapak Nggak ada. nengok udah nggak ada tuh ya? Nggak ada. Langsung itu badan kita tuh berat, merinding semua. Akhirnya saya kan keluar dari mobil ambulan tuh, dari mobil tuh saya keluar, meninggalkan jenazah, saya kunci, ya kan. Saya ke toilet untuk buang air kecil, ke toilet. Setelah saya masuk, padahal itu banyak orang. Posisi rame ya, Pak ya? Posisi rame, posisi rame. Pas saya masuk, posisi rame. Nah pas saya mau keluar, emang posisi keadaan di toilet itu rame. Pas saya mau keluar, dia masuk papasan lagi. Si almarhum ini? Si almarhum. Cuman dia noleh, membalikan mukanya, tersenyum. Oh, dia sempat senyum berarti, Pak? Senyum karena dia mungkin atau kayak gimana, kita juga kan nggak tahu lah. Iya. Apa dia senang, mungkin dia diantarkan atau gimana, kita kurang paham. Nah, setelah kita habis papasan, ternyata keluarga almarhum udah pada nunggu di mobil. Oh, berarti mereka udah pada balik di mobil? Iya, saya bilang mohon maaf, saya telat nih, saya bilang saya habis kamar mandi. Ya nggak apa-apa. Akhirnya dari situ saya lanjut perjalanan sampai ke Kebumen. Ke Kebumen. Itu saya istirahat cuma hanya di rest area doang. Sekali doang tuh, Pak? Sekali doang. Saya langsung berangkat nyampe ke Kebumen jam 8 pagi. Itu saya tanpa tidur. Oh, jadi dilabas terus, Pak? Labas terus. Istirahat cuma sekali juga itu ya? Sekali juga istirahat. Pas nyampe di rumah almarhum, pintu belakang dibuka, si mayat mau dikeluarkan. Pas ditarik, emang udah berat. Berat banget. Udah berat? Udah berat. Kita narik buat Kerandanya, keranjanya itu kan berat kerandanya. banget. 2 orang nggak cukup. 4 orang narik keranda baru keluar. Itu pun yang di dalam itu mau ngedorong aja kayaknya berat banget. Apa itu macet dari seling rodanya atau kita kan nggak tahu. Iya. Ya namanya itu wallahu alam. Wallahu alam sih, Iya. ya. Pas di saat itu kita digotong keranda itu, ya biasanya kan 4 orang itu udah cukup kan. Iya. Wajarnya lah Udah ya, wajar. untuk wajarnya ya. Ini untuk 6 orang ini masih berat. 6 orang berat, Pak. 6 orang masih berat. Nah, ini kalau boleh tahu untuk perawakannya orangnya almarhum tersendiri, Itu kecil, orangnya kecil. kecil. Paling ya kalau untuk di kisaran dari timbangan badan paling 50 kiloan. 50 kilo. Iya. Nggak normal lah, Pak ya, kalau untuk Iya. ukuran badan 50 kilo dengan berat seberat itu Iya. ya. Nah di situ saya kejanggalan, itu saya di dalam hati. Kok badannya kecil, berat banget. Bahkan semua pun yang ikut yang ikut menggotong pada cerita pas almarhum udah diletakkan di dalam rumahnya. Itu kan pada keluar. Pada sharing tuh, cerita. pada cerita tuh kalau berat, kok kenapa berat gitu ya? Katanya si Anu badannya kecil tuh berat banget ya katanya. Ya ada yang bilang ya mungkin itu mah kerandanya kali terbuatnya Iya. beda. Masih gitu. berusaha untuk berpikir positif Ya, lah ya. saya jawabnya seperti itu. Tapi kan yang namanya ya kita mati dengan meninggalnya dengan kayak apa kan kita nggak tahu. Tergantung dari amal Perbuatannya dia. Tuh. Nah di saat setelah jenazah almarhum turun, ya kan, dari keranda kita diturunin lagi ke lantai. ke yang karpet situ, di situ ternyata pas kita ngangkat almarhum itu sama berat. Posisi udah di luar keranda tuh, Pak ya. Pas mau kita ngangkat dari almarhum, ngangkat dari keranda ke karpet. itu kita kan dibopong dulu kayak begini kan. Jadi yang lain narik keranda itu berat. Tuh ya saya alami. Berarti pemikiran teman-teman Bapak yang sebelumnya mungkin berat kerandanya lah atau gimana lah, terpatahkan lah, Pak ya. Terpatahkan. Berarti ya Allah, sampai saya seperti ini saya mengatakan ya Allah,
kalau emang almarhum meninggalnya dengan tidak wajar, saya minta dan memohon kepadamu, ringankanlah dari segala dosa-dosanya yang udah dia perbuat selama dia dunia, dan minta dihapuskan segala dosanya, diluruskan dengan jalan yang dituju untuk menghadapmu ya. Sampai saya bercakap di dalam hati itu, saya sampai ngomong seperti itu, karena buat mungkin ya namanya kita hidup kan kita nggak tahu, mati kematian itu kita nggak tahu datangnya kapan. Ya ini maaf kata ya, kalau namanya kematian kan kita nggak tahu Mas. Iya benar. Jadi di saat nggak tahu ini hari ini kita habis ngobrol begini, besokannya saya ngedengar kabar saya udah nggak ada, ya kan? Atau sebaliknya Nah, gitu atau Pak. sebaliknya. Itu memang jadi rahasia Allah ya Pak. Ya itu rahasia. Ya, kalau bisa ya untuk pesan untuk semua laki-laki atau maupun perempuan, kalau emang lagi ada bermasalah satu di dalam rumah tangga atau dalam keluarganya, janganlah sampai berpikiran seperti yang Sudah terjadi oleh almarhum terjadi tersebut ya Pak. seperti ya, kalau bisa ya kita menghindarilah dari godaan-godaan yang istilah kata setan untuk mendorong kita udah kayak gini aja, udah kayak gitu aja. Yang penting kita harus yakin kita punya masalah pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Dan memang Allah juga nggak bakal menimpakan suatu masalah melampaui batas kesanggupan kita ya Pak. Betul. Jadi saya bersyarat meminta untuk semuanya yang ada di sini, ya maupun yang sudah keluarga ataupun belum keluarga, ya kan, yang belum keluarga mungkin ada sama orang tua, ada masalah sama orang tua, lebih baik kita minta solusi sama yang lebih pengalaman lah paling nggak ya, semacam ke ustaz atau kiai, minta saran seperti apa. Jadi jangan mengambil keputusan tindakan, sendiri ya, ya itu kan ya. Keputusan sendiri. Ya, pesan saya dari saya itu aja. Dan yang saya herankan lagi, yang saya bikin bingung lagi, setelah saya pulang dari Kebumen arah mau pulang ke Bintaro, itu sempat di daerah Tegal saya nginjek gas kayak tanpa sadar. Jadi kayak ngebut gitu aja Pak. Ngebut aja udah. Nah itu posisi pas jalan pulangnya Bapak ditemani sama keluarganya juga atau memang sendiri? Ada dari teman kita juga sama ini apa namanya, sama mantu saya juga. Sama Ini 3 orang lah Pak ya? 4 orang. Oh 4 orang. 4 orang. Sempat ada yang ngebilangin ke saya, Pak Sep istighfar katanya, bawa mobil itu lihat kilometer. Pas saya ngelihat kilometer itu 120 Di kecepatan 120 Pak. kecepatan 120. Dan Bapak tuh nggak sadar kalau nggak sadar apa hawa saya capek apa begini, tapi perasaan saya fokus ya. Nyampelah Bintaro jam 10 malam, saya makan dulu di Pecel Lele ya kan, terus balikan mobil. Habis itu saya pulang dianterin sama anak buahnya mantu saya itu. Jadi saya dianterin pulang, saya pulang nyampe rumah saya nyalain lampu semua, saya mandi. Habis mandi pintu rumah saya itu diketok. ada yang ngetok dari luar Pak. Dari luar. Saya bilang ya sebentar, siapa? Cuma di situ nggak ngejawab. Saya cuma di situ mungkin orang iseng atau tetangga apa nanya gitu kan, cuma ngetok doang atau gimana. Nah saya balik lagi kan kamar mandi, saya lanjut mandi, kenapa ngetok lagi? Saya hiraukan,
masa bodoh lah siapa. Bapak nggak gubris lah Nggak. ya. Nah setelah itu kan saya habis mandi, habis pakai baju, saya mau keluar, mau beli rokok. Pas saya buka pintu, saya kaget. Astagfirullahaladzim, almarhum. Sosok almarhum di depan pintu, Pak. Pas bertatapan muka, Bang. Jadi pas Bapak buka pintu, udah ada dia. Udah ada dia. Allahu Akbar, serem juga, Pak. Ya dibilang serem ya serem. Iya. Saya sempat shock juga sih. Kalau berhadapan langsung gitu. Shock saya juga. Dia cuma hanya mengatakan, terima kasih Pak, saya udah dianterin ke rumah. Oh, jadi sosok itu Iya. berterima kasih lah Pak ya, ke Berterima Bapak ya. kasih. Di situ saya, ya mungkin saya keadaan nggak sadar apa gimana. Saya tahu-taunya saya dicolek sama tetangga saya. Ngapain Pak Sep dari tadi bengong mulu kan di depan pintu. Keluar enggak, masuk enggak, katanya berdiri baik katanya di situ. Ditegur sama tetangga tuh. Iya, Pak. ditegur sama tetangga. Itu jam 10:30 pulang dari Kebumen itu. Kebumen itu. Itu jam 10:30 malam, Pak. Iya. Sampai saya lanjutin, saya beli rokok, habis beli rokok saya nyeduh kopi, saya rebahan kan. Saya sampai mikirin, ya Allah, tadi beneran itu almarhum apa hanya ilusi saya? Ilusi ya? Di situ saya sempat nggak bisa tidur sampai pagi. Karena kepikiran, Pak ya. Karena kepikiran. Iya, depan muka loh, Pak. Depan muka papasan banget loh. Depan muka. Kalau masih gini kan jaraknya kan Iya, masih lumayan. agak jauh. Nah, Ya. ini mah kita deketan muka Iya, banget. depan muka. Saya sampai bilang, ya ampunilah segala dosa-dosa almarhum ini. Saya bilang, janganlah diperberat untuk menuju jalanmu ya Allah. Terangkanlah, luruskanlah. Dimudahkan lah, Pak ya. Ya, seperti itu. Ya, saya cuma hanya untuk berbagi pengalaman saya. Sebenarnya saya bukan driver ambulan ya. Oh, Bapak karena memang dimintain tolong Iya, diminta aja. tolong aja. Jadi memang Bapak bukan driver tetapnya. Ya? Bukan. Kalau saya drivernya, terus terang aja saya driver aqua, supir aqua. Ya pesan juga untuk semuanya. Pokoknya kalau ada permasalahan dari keluarga, mau yang rumah tangga atau mau sama orang tuanya, lebih baik kita nyari jalan solusinya yang benar. Jangan seperti inilah. Jangan mengambil jalan pintas. Ya, itu yang saya pesankan seperti itu. Cuman hanya itu aja, sebatas itu aja pengalaman saya dari driver ambulan dadakan. Kalau dibilang dadakan. Dadakan ya. Karena memang baru kali itu juga, Pak ya. Baru kali itu juga. Oke, siap. Pak Sep, kalau boleh tahu itu kejadiannya terjadi bertahun berapa tuh, Pak? Kurang lebihnya 2018. 2018. Iya, 2018. Berarti belum lama banget ya, Pak ya. Iya, masih ingat banget Pak ya. Masih. Dan untuk si sosok almarhum tersebut, beliau sebelum meninggal memang ada masalahnya terlalu berat. Masalahnya seperti apa tuh Pak? Kira-kira Pak? Iya, permasalahannya ya yang saya dengar itu beliau itu permasalahannya ya berumah tangga. Oh, masalah rumah tangga, Rumah Pak ya. tangga. Jadi seorang istrinya kerja, ya silakan kerjanya membantu. Dia seorang kuli bangunan. Serabutan lah ya. Iya, jadi istrinya mungkin apa jarang pulang. Pas saya sih dengar dari tetangganya juga pas telepon laki suaminya itu almarhum itu nelpon ke istrinya, ternyata yang angkat cowok. Oh, yang angkat. Ya. Telepon istrinya diangkat sama cowok. Dia malah nanya, ini siapa ya? Saya suaminya, lalu siapa pacarnya? Katanya seperti itu. Jadi Makanya ada isu perselingkuhan lah ya, Ada. ada indikasi lah ya ke sana lah ya. ya kesannya langsung almarhum mematikan HP, nggak lama dia telepon lagi. Yang angkat, yang jawab tuh bininya. Baru tuh telepon kedua baru Iya, istrinya yang angkat. istrinya. Mungkin dia bilang seperti ini kali. Tadi nanya lah, itu siapa? Aku naik jawabnya seperti itu.
bilangnya pacar kamu. Mas, maaf, itu bukan pacar, itu teman. Mungkin dia iseng. Itu penjelasan dari istrinya. Penjelasan kata suaminya begini, terserah kamu mau jelasin apa, kita kan nggak tahu kamu berbuat apa di situ seperti apa, Karena memang jarak jauh juga ya Pak ya. jauh juga. Jarak jauh juga. Itulah yang saya hanya mendengar dari cerita-cerita tetangga. Dan satu lagi nih Pak nih, pertanyaan terakhir ya. Oke, siap. Nah, Bapak setelah sampai ke Bumen, itu Bapak mengantarkan ke pemakamannya juga atau memang langsung pulang ke Bintaro? Kalau untuk mengantar ke pemakaman, ya saya langsung begitu kita nurunkan almarhum dari keranda, dari mobil sampai dari keranda, kita langsung pulang. Oh, berarti nggak sempat mengantarkan ke pemakamannya lah ya. Ya, Berarti karena langsung. kita ngejar waktu juga. Oh iya, karena memang Ngejar Bapak waktu. keburu bekerja juga ya, soal kerja juga ya. Iya, betul, betul. Jadi kita sebenarnya masih misteri juga nih Pak ya. Iya, iya. Karena ya wallahualam sih ya. Entah seperti apa kejadiannya atau gimana ya. Karena memang yang Bapak alami cuma seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Kayak jenazahnya berat, Iya. segala macam. Itu yang pengalaman saya seperti itu. Yang saya baru pengalaman hidup saya yang benar-benar ngangkat jenazah yang keadaan meninggalnya kayak gitu ya. Gitu ya, kena overdosis itu Pak ya. Cuma dari tatapan muka, dari pas ngeliat mukanya aja udah beda. Udah beda. Udah beda kayak itu kayak apa namanya, jadi kayak yang masih menyesali atau dia masih berat begitu. Misalkan kayak dia belum ikhlas lah. Ya, betul. Kayak memang dia wafat Pak, tapi dia belum ingin sebenarnya. Iya, betul. Oke, sekian untuk video kali ini. Dari cerita Bapak Asep, kita bisa mengambil banyak hikmah ya kan, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Karena sesungguhnya di saat kita dihadapkan pada suatu masalah atau kita sedang mengalami sebuah masalah, alangkah baiknya tuh kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai kita malah mengambil jalan pintas, terlebih itu ke hal-hal yang negatif dan dapat merugikan diri sendiri dan yang dilarang oleh agama juga. Dan dari cerita ini pula, kita banyak mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Gua Refdikul dari Penatua dan Pak Asep. Bapak Asep pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.